Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awli'aka salihin. Inna ya Rabbana ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridho Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai. Alhamdulillah, malam ini kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama merenung, mencari ilmu. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita dalam penjabaran hikmah, kita sudah sampai memasuki hikmah yang ke-70. Bunyinya begini: jika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya, kadang memberinya karunia agar ia senantiasa bersyukur, dan kadang memberinya ujian agar senantiasa ia mengadu kepadanya. Begitu pentingnya gelar dicintai oleh Allah. Siapa yang dicintai oleh Allah? Makhluk atau hamba yang dicintai oleh Allah adalah kekasih Allah, waliullah. Kalau sudah seorang hamba dicintai oleh Allah, maka Allah tidak akan menghukumnya kelak. Allah akan muliakan di akhirat, di surga tertinggi. Itulah makom di dunia yang sangat dikejar dan dicari oleh para hamba-hamba perindu ridha Allah. Makom tinggi, makom wilayah, makom Habibullah. Makom menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Dengan bermacam-macam usaha. Meningkatkan ibadah yang fardu, kemudian melakukan yang sunnah, sampai Allah mencintainya seperti disebutkan dalam riwayat hadis qudsi. Kalau seorang hamba sudah dicintai oleh Allah, maka Allah akan menjadi matanya, menjadi tangannya, menjadi kakinya untuk melangkah. Makna menjadi tangan, menjadi matanya, artinya apa? Pandangan hamba tersebut senantiasa dijaga oleh Allah. Tangannya tidak akan digunakan atau digerakkan kecuali untuk yang diridhoi oleh Allah. Seperti yang pernah kita hadirkan pada hikmah sebelumnya. Tanda hamba dicintai oleh Allah itu mau bermaksiat susah. Biarpun sudah direncanakan gagal. Tapi kalau sudah seorang hamba tidak dicintai oleh Allah, begitu mudahnya melakukan kemaksiatan yang tidak direncanakan sekalipun. Yang dicintai oleh Allah merencanakan kemaksiatan, hasilnya gagal dan gagal. Ingin berbuat jahat, ingin berbuat tidak baik, akan tapi Allah tidak ridho. Nggak jadi. Nah, kalau seorang hamba sudah dicintai oleh Allah, mulia, dia akan menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian tanda kalau seorang hamba dicintai oleh Allah, tandanya menyikapi keadaan yang Allah berikan kepadanya. Makanya pandangan ini yang harus kita benahi. Cara pandang yang benar memandang keadaan seorang hamba.
Kefakiran bukan tanda kalau Allah murka kepada hamba tersebut, dan juga kekayaan yang melimpah yang dimiliki seseorang bukan jaminan kalau dia dicintai oleh Allah. Nggak ada hubungannya dengan itu. Sebab kalau kita kembali kepada sejarah orang-orang terdahulu, ada orang yang dicintai Allah dengan segala kefakirannya. Nabi Ayub. Ada orang yang sangat dicintai oleh Allah, akan tapi dengan segala kebesarannya di dalam urusan dunia. Raja Daud, Raja Sulaiman. Artinya seorang raja pun bisa menjadi penghuni surga tertinggi. Seorang yang sangat fakir pun bisa mendapatkan surga tertinggi. Maka bukan urusan fakir, urusan kaya. Tapi urusan dia seorang kaya atau dia seorang fakir itu bisa dijadikan tanda kalau orang itu dicintai oleh Allah atau tidak. Bukan di saat diberi kekayaan langsung tanda dicintai. Oh bukan dari sisi itu. Akan tapi bagaimana sikap seseorang di saat mendapatkan dari Allah kenikmatan atau mendapatkan ujian. Disitulah tampak kekasih Allah. Kadang Allah itu memberikan hambanya karunia. Karena dia hamba kekasih Allah, maka dia faham karunia. Maka ia bergegas untuk mensyukuri nikmat tersebut. Diberi Allah kenikmatan, harta yang melimpah, kesehatan, umur panjang, keturunan, dan masih banyak. Segala kebaikan-kebaikan Allah berikan kepadanya karena memang dia kekasih Allah. Maka kenikmatan yang Allah berikan kepadanya menjadikan dia semakin dekat kepada Allah. Dan di sana alangkah banyaknya orang terlena di saat diberi kekayaan lupa kepada Allah. Karena memang dia bukan kekasih Allah. Tapi kalau kekasih Allah mendapatkan kenikmatan, kekayaan, kemurahan Allah berikan kepadanya, maka sesungguhnya dia semakin dekat kepada Allah. Semakin mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Yang ada hanya syukur. Kalau dia rajin bersedekah, dia akan meningkatkan kualitas sedekahnya. Kalau dia rajin sholat, akan semakin banyak sholatnya. Bahkan syukur dan syukur selalu dihadirkan. Beruntunglah dia. Dengan kekayaannya beruntung, tapi si gagal, si hamba yang terpuruk, si hamba yang celaka, mendapatkan karunia dari Allah justru malah menggunakan karunia tersebut untuk sesuatu yang Allah murkai. Itulah orang yang mendapatkan bagian inna adzabi lasyadid. Inna adzabi lasyadid, mendapatkan siksa pedih dari Allah karena dia tidak mensyukuri karunia. Dan ingat, kalau Allah berikan kepada hamba karunia itu sesungguhnya seolah-olah karunia itu berbunyi begini. Hei hamba Allah, aku diutus oleh Allah untuk datang kepadamu dengan aku. Aku kekayaan dikirim oleh Allah kepadamu, hei hamba Allah. Tujuannya adalah agar engkau bisa segera menuju kepada Allah dengan aku, dengan kekayaanku. Jadi karunia, kekayaan dan tahta yang Allah berikan pada seorang hamba sebetulnya ada pesan itu. Yaitu pesannya begini, hei hamba Allah, jadikan kekayaan atau tahta yang Allah berikan ini adalah sarana untuk menuju kepada Allah. Maka yang beruntung adalah orang-orang seperti Umar bin Abdul Aziz. Yang beruntung adalah orang-orang yang seperti itu. Yang menyadari karunia-karunia lalu yang gunakan untuk yang Allah ridhai. Bukan sampai di situ, ternyata karunia yang Allah berikan kalau disyukuri, sang pemberi karunia telah berjanji akan menambahkan karunia tersebut, la in syakartum la azidannakum. Kemudian di antara tanda hamba yang dikasihi dan dicintai oleh Allah adalah dia si fakir. Hamba yang dirundung dengan duka. Hidupnya terjepit dengan kesusahan. Akan tapi Allah uji dengan itu semua. Tidak menjadikan mereka jauh dari Allah, justru
Dengan itu semuanya ia semakin banyak mengadu dan mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah. Ada hamba yang seperti itu. Diberi oleh Allah ujian, mengerti ini ujian dari Allah dan dia harus lulus. Maka ia kenakan baju kesabaran. Menjadi orang yang sabar dengan ujian dari Allah. Begitu mudahnya lesannya untuk mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Yang diuji dengan ujian mengucapkan alhamdulillah, masih memuji Allah, bangga, Allah senang. Yang diberi Allah karunia pun bersyukur, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Artinya seorang kaya bisa saja menjadi kekasih Allah asalkan dia benar menyikapi kekayaan. Seorang fakir pun yang diuji dengan kekurangan pun bisa menjadi kekasih Allah. Catatannya dia adalah hamba yang beriman, bersyukur di saat mendapatkan dunia, bersabar di saat mendapatkan ujian. Ajaban di amril mu'mini, dalam riwayat ajibtu min amril mu'mini, aku terheran, Nabi Muhammad terheran. Maksudnya mengagumkan urusan orang yang beriman. Wala yakunu dzalika li ahadin illa lil mu'mini. Wala yakunu dzalika illa lil mu'minin. Aku mengherankan dengan satu hal yang itu tidak, yang mengherankan urusan orang beriman. Jadi orang beriman itu dalam keadaan baik-baik saja. Iman sambung dengan Allah. In asabathu sarra'u, kalau ia mendapatkan kegembiraan, karunia, kebaikan, maka yang ia lakukan syakar, dia bersyukur, kana khairan lahu, menjadi lebih bagus bagi orang tersebut. Di saat mendapatkan karunia dari Allah, ia bersyukur. Beruntunglah bagi dia, keberuntunganlah bagi dia. Wa in asabathu dharra'u, kalau mendapatkan bencana, musibah, petaka, sabar, ia bersabar, kana khairan lahu, maka itu menjadi baik baginya. Menjadi baik baginya. Orang yang beriman selalu beruntung. Beruntung di saat mendapatkan karunia, bersyukur, akan Allah lipat gandakan pahala, lebih dari itu akan Allah akan lipat gandakan kenikmatan, dan Allah akan berikan pahala yang berlipat-lipat. Begitu juga di saat seorang hamba diuji dengan ujian kekurangan, kemudian dia bersabar, Allah pun akan angkat derajat. Bahkan Allah menjanjikan orang bersabar adalah nggak pakai hitung-hitungan, pahalanya adalah suka apa yang kau inginkan, Allah. Dan ini adalah makom agung, makom syakirin wa makom sabirin. Mana yang lebih bagus di antara keduanya? Makom sabar atau makom syukur? Jawabnya adalah tergantung bagaimana kita menyikapi keadaan tersebut. Jika dia orang kaya yang mensyukuri karunia Allah yang Allah berikan kepadanya, lalu menggunakan kekayaannya untuk Allah dan di jalan Allah, maka jelas dia lebih bagus. Yang satu dengan kesabaran. Dengan kesabaran mendapatkan ujian, sabar. Inilah yang harus kita sadari, bahwa semua yang Allah berlakukan kepada kita ini tinggal bagaimana kita menyikapinya. Dan kabar gembira bagi orang yang diuji dengan musibah. Jangan berputus asa dan jangan marah kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah berikan ujian, cobaan kepada seorang hamba. Ujian yang singkat untuk menuai keberuntungan yang panjang, bahkan tidak berakhir nanti di akhirat. Seorang hamba diuji dengan ujian sepintas sebentar.
ujian kekurangan, ujian kefakiran, ujian sakit. Maka ketahuilah kabar gembira yang diuji oleh Allah dengan ujian sakit dan yang lain dan lain-lainnya. Maka ketahuilah bahwa itu semua ada hitungannya di hadapan Allah. Ada hitungannya di hadapan Allah. Seorang hamba yang diuji dengan ujian ada 1 dari 3. Yang pertama karena Allah ingin menghapus dosanya, karena Allah tidak ingin hamba tersebut menghadap kepada Allah masih membawa dosa. Maka Allah kasih sakit. Yang kedua adalah karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Ini orang sudah baik, akan tapi Allah kasih sakit biar terangkat derajatnya. Karena Allah mencintai hamba tersebut. Allah tidak ridho kalau hamba ini berada di tingkat surga tertentu, ingin dinaikkan surga tertinggi. Ini. Yang ketiga adalah karena Allah ingin menyiapkan pahala yang besar nanti di saat menghadap kepada Allah. Sehingga nanti orang-orang sabar ini dikagetkan dengan pahala dan dia berkata, ya Allah ini pahala apa? Aku tidak merasa punya amal ini. Dijawab oleh Allah, ini adalah pahala sakitmu yang di saat kau sakit kau sabar. Engkau selalu mendekatkan diri kepadaku, kepada Allah. Maka dengan kesabaran Allah angkat derajatnya mulia. Maka dari itu mari kita koreksi diri kita. Dan sungguh kata Imam Haddad dalam hikmahnya, seorang hamba ini tidak akan lepas dari 2 wilayah yang semuanya adalah wilayah sanjungan, wilayah kemuliaan. Seorang hamba ini tidak akan terlepas dari wilayah kemuliaan, hanya orang itu faham atau tidak. Kalau dia tidak berada di wilayah syukur, maka dia akan berada di wilayah sabar. Dan kadang satu orang yang sama, hari yang berbeda pun kadang hari ini berada di wilayah syukur, besok di wilayah sabar. Tapi semua ini wilayah pangkat tinggi di hadapan Allah, syukur dan bersabar. Allah jika mencintai seorang hamba, Allah berikan karunia dan Allah mudahkan dia untuk berbuat baik. Allah mencintai seorang hamba dengan diuji. Sampai dalam riwayat disebutkan bagi Nabi menyebutkan innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah kalau mencintai hambanya akan diuji. Tapi ujian yang Allah berikan untuk mengangkat derajat hamba tersebut. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur. Senantiasa bersyukur, semoga Allah memberikan pada kita karunia dan karunia. Biarpun pahala sabar itu tinggi, kita nggak boleh minta petaka dan bencana, nggak boleh. Biarpun pahala sabar adalah tinggi, orang nggak boleh minta kepada Allah agar diberi sakit, tidak. Akan tapi dengar Allah mengajarkan kepada kita agar kita memohon hal yang baik. Baik urusan di dunia atau urusan di akhirat. Doa yang diajarkan dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia dengan kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat ada dengan kebaikan. Untuk memohon, mohonlah kita kebaikan. Jangan memohon petaka, musibah. Enggak benar, tidak dibenarkan itu. Seolah-olah sombong banget, pasti dia sabar. Dan biasanya orang yang memohon dengan seperti itu justru karena dia marah kepada Allah. Sehingga tidak minta yang baik. Yakini Tuhan kita Allah adalah Maha Kuasa. Dan Allah Maha Pemurah. Allah Maha Kasih. Maka jangan ragu mengadu kepada Allah. Memohon kepada Allah. Mohon yang baik. Jangan minta yang tidak baik kepada Allah. Dalam keadaan apa? Benar-benar kita mengerti pahala-pahala. Lihat, perang di jalan Allah, jihad adalah istimewa. Tapi enggak boleh kita mengharap ada peperangan, enggak boleh. Hendaknya kita mensyukuri karunia keamanan yang Allah berikan kepada kita. Maka mensyukuri nikmat pun juga tangga tinggi, tangga yang luar biasa untuk melambung tinggi derajat. Melambung dalam pangkat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah mencintai hambanya, kadang diberinya karunia. Agar ia senantiasa bersyukur. Dan kadang memberinya ujian agar ia senantiasa mengadu kepadanya.
Semoga Allah memberikan pada kita pemahaman yang benar. Allah mengampuni kita semuanya, mengangkat derajat kita semuanya. Semoga Allah mudahkan kita untuk mensyukuri karunia Allah berikan. Dan semoga Allah memberikan pada kita kesadaran akan karunia, sehingga kita mudah mensyukuri karunia tersebut. Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita. Allah mewujudkan keindahan dalam rumah tangga kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba saling mencintai, karena Allah dijauhkan daripada malapetaka, bencana, musibah, diganti dengan kasih sayang, rahmat dari Allah. Panjang umur semuanya. Panjang umur semuanya. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf. Anda selalu memberi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.